Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman level 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Kamis 27 Agustus 2020. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas sebagai berikut. Indonesia. Dataran rendah yang luas dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Potensi hutan Indonesia menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel atau kita dikenal sebagai bahan bangunan. Perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai di Indonesia dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Indonesia juga menyimpan banyak sumber daya alam, misalnya hasil tambang. Hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Hasil hutan kayu menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga Negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan, seperti kilang minyak di Kuala Trengganu dan timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan yang luas yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Wah, Masya Allah ya. Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Bahkan, Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong, Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Filipina. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertanian antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa, dan kayu yang merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas alam terbesar di wilayah Miri dan Kuala Blair.
Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam, seperti lembah Sungai Sitang yang menghasilkan tembakau, Platosan menghasilkan teh, dan sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakanyoma. Wilayah Tenasserim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud ayat 117. Semoga kita semua dapat memaknai pembelajaran kita hari ini, dan semoga negeri kita Indonesia diberikan keselamatan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman semua.